Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Besti, kita masih di Borneo hari ini bersama Mas Mumi. Mas Mufti makin oke. Ya, alhamdulillah kita hari ini ada tamu untuk sharing sering-sering. Jadi tema kita sharing sering-sering, Mas. Tamu kita hari ini adalah Mas Rakil. Ya, beliau dari BRIN dan beliau nanti akan cerita banyak. Tema kita hari ini tentang kekayaan intelektual. Mungkin ini tema yang khusus ya untuk UMKM yang memang dia yang baru atau yang sudah berjalan. Memang perlu apa sih kekayaan intelektual itu? Dan apa bedanya dengan haki? Yang setahu saya sih haki itu ya. Makanya saya juga agak bingung tadi, Mas. Mungkin bisa dijelaskan atau perkenalan dulu, Mas Rakil. Ya, monggo. Langsung saja. Baik, terima kasih teman-teman Borneo semua yang Ya, saya Borneo hormati. Besti. Ya. Borneo Besti. Iya. Ini istilahnya keren. Iya. Ya, saya perkenalkan bahwa saya Ragil Yogaidi. Saya adalah peneliti di Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu gabungan dari beberapa institusi, ada LIPI, BPPT, Batan, Lapan, dan juga ada Ekman dan beberapa institusi Litbang bergabung. Saya dulu dari LIPI. LIPI ya, oke. Ya, sebelum menjadi peneliti saya pernah ditugaskan beberapa tahun untuk sebagai supporting system, yaitu pengelola hasil litbang. Hasil litbang itu kita kapitalkan, kita kelola menjadi kekayaan intelektual. Nah, memang secara istilah kekayaan intelektual itu banyak yang berbeda-beda ya. Ya. Ada yang pakai HKI, ada yang pakai haki gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang KI, karena sekarang juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau di luar negeri kan World Intellectual Property Organization, nggak pakai rights lagi. Nah, kenapa? Karena by definition memang kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan oleh negara, yaitu atas suatu hasil kreativitas ya, hasil pencurahan olah pikir manusia yang kemudian berguna bagi masyarakat, dan itu sangat layak untuk memperoleh perlindungan. Supaya apa? Supaya dia bisa melarang, bisa mendapatkan manfaat ekonomi, ya. Kemudian dia juga bisa tidak cuma melarang, tapi juga mengizinkan. Jadi kalau kekayaan intelektual tidak cuma melarang, tetapi mengizinkan. Nah, itu jadi sebenarnya itu di dalamnya kekayaan intelektual itu sudah mengandung suatu hak. Jadi kita nggak perlu lagi pakai hak kekayaan intelektual. Karena by definition dia kekayaan intelektual itu adalah hak. Jadi kenapa kita hilangkan sekarang hanya kekayaan intelektual. Begitu. Bisa jelaskan juga nggak? Di situ apakah ada cabang-cabangnya atau mungkin divisi atau apa nih, Mas ya? Ya, kalau berdasarkan klasifikasinya gitu ya. Jadi kekayaan intelektual objeknya itu itu sebenarnya kalau secara garis besar dibagi dua. Ada kekayaan intelektual, ada hak cipta, dan kekayaan industri. Itu teoretiknya. Tetapi di Indonesia itu kekayaan intelektual itu ada 7, diatur dalam 7 undang-undang ya. Nanti bisa kita browse itu. Yang pertama kekayaan intelektual itu ada yang namanya paten. Ya, yang kedua hak cipta. Hak cipta. Ya, copyright itu ya. Yang ketiga itu desain industri. Kemudian merek. Kemudian ada lagi desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu contohnya kalau kita ada komputer mainboard itu PCB-nya, nah itu desain tata letak sirkuit. Tata letak beberapa komponen elektronik yang utamanya prosesor dan sebagainya, IC, nah itu. Kemudian ada lagi yang namanya rahasia dagang. Nah, yang ketujuh adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, untuk perlindungan varietas tanaman ini domainnya adalah varietas baru, tapi pendaftarannya tidak di Dirjen KI. Kalau yang 6 ini kan ke Dirjen Haki ya, urusannya gitu ya.
tapi yang satu ini ke Kementerian Pertanian. Oke. Ya. Lembaga dunianya pun juga beda. Kalau yang 6 ini menginduknya ke WIPO, World Intellectual Property Organization. Kalau yang varietas tanaman ini UPOV. Ada nggak mungkin gambaran ya yang tidak termasuk yang untuk diajukan untuk kekayaan intelektual itu? Nah, kekayaan intelektual memang ada domain-domainnya ya. Iya, iya. Contohnya begini. Kalau paten domainnya itu adalah perlindungan terhadap teknologi. Oke. Jadi teknologi atau kalau bahasa undang-undangnya solusi di bidang teknis. Oke. Ini misalnya gelas seperti ini ada masalah teknis diperbaiki sehingga masalah itu terpecahkan, itu domainnya paten. Nah, paten sendiri ada paten biasa, paten sederhana. Bedanya apa? Persyaratannya. Kalau paten biasa baru ada inventive step dan dapat diterapkan di dalam industri. Itu 3 syarat paten. Tapi kalau paten sederhana hanya baru dan dapat diterapkan di dalam industri, tidak mengharuskan inventive step. Apa itu inventive step? Inventive step itu adalah solusi yang tidak mudah diduga, yang peningkatannya sangat signifikan. Nah, gitu. Jadi domainnya dia teknologi. Teknologi bisa produk, proses, sistem, metode. Nah, itu juga termasuk kategori dari solusi teknis ya. Nah, kalau hak cipta, domainnya itu karya. Work kalau bahasa Inggris ya. Misalnya apa? Karya seni. Ya, karya seni kan ada yang sekarang lagu, puisi, tulisan, dan sebagainya, film, dan sebagainya. Nah, di dalam copyright juga ada 2 nanti. Naskah masuk nggak naskah? Termasuk naskah pidato gitu ya. Puisi juga termasuk. Apapun termasuk. Patung, sculpture gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya copyright yang dihasilkan oleh institusi. Nah, itu berbeda perlindungan. Misalnya program komputer, gitu ya. Itu perlindungannya jauh lebih singkat. Kalau yang tadi kayak lagu, musik itu kan, tari-tarian, nah itu yang artisan itu perlindungannya seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun bonus. Seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun bonus. Ya, Mas Mufti nyiptakan lagu, nyiptakan puisi, puisi itu dilindungi seumur hidup ditambah bonus 70 tahun. Seperti misalnya begini. Artinya ada manfaat untuk jangka panjang. Warisan untuk keluarga ini ya. Yang contoh lagu-lagunya John Lennon kan? Meninggal tahun sekitar 80, tapi karya-karyanya itu kalau diputar, digunakan itu dia dapat royalti keluarganya ya. Anaknya atau istrinya sekarang Yoko Ono itu masih memperoleh royalti. Di Indonesia itu layar terkembang Marah Rusli. Dulu copyrightnya dipegang oleh cucunya tuh Hari Rusli. Hari Rusli meninggal masih ada copyrightnya 70 tahun kan? Seumur hidup plus 70 tahun dia diserahkan ke keluarganya ahli warisnya. Ya seperti itu. Nah, itu kalau yang hak cipta. Kalau desain industri itu domain perlindungannya ada di penampakan. Ini gelas. Di sana juga gelas. Apa beda gelas ini dan sana? Sama-sama gelas. Ya, fungsinya sama. Bentuknya kali. Ya, kalau fungsi kan ke paten ya. Iya. Fungsi, tapi kan sudah domain publik. Berarti kalau domain publik kita main di desain karena desain ini berbeda dengan desain gelas yang lain. Nah, desain itu tampilan penampakannya itu dilindungi domainnya di desain industri. Ya, jadi kita sama-sama punya bolpen ya, sama punya baju ini, tapi kan desainnya beda. Penampakannya beda itu. Kemudian merek apa penamaan? Misalnya ini kita podcast punya banyak kamera. Ini semua bikin mic. Tapi apa yang beda? Merek. Nah, untuk membedakan barang satu ya yang sejenis gitu, kita pasti menyebut mereknya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu tadi ya. Itu perlindungannya di PCB-nya, kalau di komputer mainboard-nya, kalau di semua perangkat elektronik pasti ada tuh ya. Nah, itu susunan-susunan itu kan kadang-kadang rumit ya. Nah, itu dihargai. Berarti setiap pengembang itu kalau memang dia mau pakai hak cipta yang sama, dia harus bayar royalti. Izin. Nah, izin ini bisa gratis, bisa berbayar. Kemudian ada rahasia dagang. Kalau rahasia dagang nih sebenarnya informasi yang punya nilai ekonomis ya. Nah, paten itu sebelum didaftarkan juga statusnya sebenarnya rahasia juga. Karena dia punya potensi ekonomi kan, ada banyak.
Baru kemudian varietas tanaman. Tanaman itu yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Pertanian. Ada manfaat bisnisnya nggak kalau dari kekayaan intelektual ini? Nah, sebenarnya justru nature-nya dari kekayaan intelektual ini adalah tool of business. Kembali ke sana ya. Jadi tool sebenarnya ya. Jadi gimana? Karena kita punya sesuatu kan, kalau bisnis kan pengennya blue ocean ya. Iya. Ada yang punya. Nah, ketika seseorang menemukan sesuatu, katakanlah kita menghasilkan teknologi mikrofon yang nggak usah pakai perangkat lain, dia udah bebas noise gitu ya. Iya. Noise reduction gitu. Nah, teknologi itu kemudian dilindungi melalui supaya apa? Supaya orang tidak menduplikasi. Jadi kalau ada orang yang mau di situ, oh ini punya siapa ini? Penciptanya tidak merasa terganggu. Iya, wah saya bikin yang lain yang lebih canggih. Jadi tujuannya sebenarnya berlomba-lomba di dalam kecanggihan teknologi. Oh dia lebih canggih, kita bikin lagi. Itu sebenarnya dia punya kelebihan ini, bikin yang lebih lagi. Gitu. Dari itu. Jadi kalau ada fastabikul khairat, ini fastabikul teknologi gitu kan. Lomba-lomba. Jadi supaya berkembang. Jadi nggak stagnan gitu. Jadi ada ini perbaiki lagi. Jadi continuous improvement. Sebenarnya ide dasarnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan hal yang sama, maka dengan hak yang diberikan oleh negara, artinya dia harus daftar. Untuk memperoleh paten dia harus daftar. Nanti kita akan diskusi panjang soal cara mendaftar. Tapi intinya seperti itu. Biasa nih, Borneo Besti. Kita punya usaha, kita juga harus tahu nih usaha kita mau diarahkan kemana, dan jangan lupa kita juga punya brand ya. Ya, brandnya, merek itu. Itu dasarnya ya. Betul. Bagaimana kita menjaga branding kita ini, merek kita ini supaya nggak ditiru orang lain. Betul. Ya jadi ada brand, ada branding. Ya. Itu dua hal yang sebenarnya berbeda tapi berkaitan. Oke. Kalau kita bicara brand kan mereknya, namanya. Kalau di Balikpapan ini kan Kalimantan Timur umumnya khasnya adalah amplang. Ya. Semua UKM banyak yang bikin amplang. Tapi kalau dirasa kan agak beda. Jadi orang menyebutnya amplang apa? Oh amplang. Mereknya ini. Kalau zaman dulu nenek saya itu cap. Sabun cap tangan. Oh iya. Cap. Cap. Semua pakai cap gitu. Kalau zaman sekarang merek kan. Yang mereknya apa? Nah, membedakan itu kita perlu merek yang punya karakter. Kayak contoh sekarang kan ada mobil-mobil kembar ya. Ya. Xenia Avanza. Ya. Itu mesinnya sama. Oke. Keluar dari pabrik yang sama. Kalau kita tanya bedanya di mana? Semuanya sama. Bedanya ada di lambangnya itu. Oke, mereknya itu. Dan orang pasti walaupun dijelaskan ini pabriknya sama, tapi orang kalau disuruh pilih yang mana kira-kira? Xenia misalnya. Xenia ya. Iya, ada Xenia, ada Avanza. Kecenderungan orang pilih mana? Kalau dikasih ini di depan saya di depan kantor ada 2 mobil, silakan pilih yang mana? Sebenarnya sih lebih murah itu. Lah. Dan tampilannya lebih menarik itu sih. Iya, artinya kan dengan kembali ke betul individunya, orangnya, ya kan. Dan merek atau brand-brand yang kuat adalah ketika orang memilih walaupun ini sama, tapi ketika logo itu nancep, orang pasti pilih ini. Orang nggak mau tahu di belakangnya, yang penting karena mindsetnya sudah tertanam bahwa merek ini punya kualitas yang bagus. Ada nggak kasus-kasus atau mungkin contoh ya yang terkait dari kekayaan intelektual ini? Mungkin ada sedikit contoh mungkin. Kalau kemarin kan ada yang masalah di musik ya, di Ahmad Dhani dan Once yang lagi rame. Itu masalah hak cipta. Ya. Ada juga yang band Ruben Onsu dengan band apa sih kemarin saya lupa itu ya. Iya, Bebek Bensu. Bebek Bensu ya. Ya. Itu memang jadi begini, kalau prinsip dari haki pada umumnya, kekayaan intelektual pada umumnya itu adalah first to file. Jadi siapa yang duluan mendaftar. Jadi ada yang perlu daftar, ada yang enggak. Kalau copyright enggak perlu daftar, dia perlu ini otomatis ya. Rahasia dagang juga enggak perlu daftar, dia otomatis. Tapi kalau yang lain tuh harus daftar.
Dan daftar ini first to file. Artinya apa? Siapa yang duluan daftar, jadi yang dapat. Nah itu banyak kejadian seperti IKEA. Ya. IKEA itu milik siapa sebenarnya? Tapi yang punya kan pihak dari dalam negeri. Iya. Ya merek. Iya, merek memang seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang sudah tag mereknya, kecuali perlindungan merek terkenal ya. Merek terkenal juga debatable, yang disebut terkenal, seterkenal apa sih, parameternya apa terkenal gitu ya. Kalau Microsoft itu mereka udah masuk dalam kategori terkenal ya. Tapi merek-merek yang lain kan sebenarnya masih wilayah abu-abu, dan itu kalau dia kalah cepat daftarkan di Indonesia ya sudah, itu sudah menjadi, makanya yang terjadi adalah dibeli. Akhirnya ya karena ini sudah diberikan. Itu yang terjadi pada Sony. Misalnya Sony itu kan fabrikan elektronik ya Jepang. Kemudian ada orang punya media sosial atau apa, Sony juga. Nah, nama dia Sony. Gitu kan? Nah, akhirnya Sony ini approach. Karena apa? Kalau dia salah posting di dalam merek itu mengandung reputasi. Iya, betul. Nah, ini yang mungkin UKM ini perlu waspada di sana, karena setiap produk kita itu mengandung reputasi. Jadi merek, kalau misalnya UKM punya merek, memang harus dijaga itu reputasi betul-betul, karena memang disitulah daya pembeda produk dia dengan milik orang lain, seperti itu kira-kira. Iya. Borneo Bestie, diskusi kita cukup menarik di Borneo Hari Podcast. Nanti kita kembali lagi di season berikutnya. 2000 years later. Kembali lagi di Borneo Hari ini Podcast, Borneo Bestie. Tadi Mas Ragil cerita banyak tentang apa sih kekayaan intelektual gitu. Ini pertanyaan yang mungkin bagaimana cara mengurus kekayaan intelektual ini, Mas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit step-stepnya. Ya, kekayaan intelektual yang 7 tadi itu, kecuali hak cipta dan rahasia dagang, itu memerlukan perlindungan. Pendaftaran untuk bisa dilindungi, dia harus didaftarkan. Tadi prinsipnya first to file, siapa yang daftar duluan dia akan diberi. Berbeda sama yang di luar negeri juga nggak ya? Atau? Ya, hampir di luar negeri seperti itu. Oke. Rata-rata seperti itu. Nah, kita di saat ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, itu sudah memberlakukan pendaftaran online. Jadi semua by system. Ya, jadi lebih kita mudah sudah. Betul. Ya. Jadi kita daftar sekarang, misalnya gitu ya, kemudian dikasih waktu untuk ke bank untuk mentransfer, bukti transfernya, kemudian di upload, dan kemudian kita dikasih bukti daftar. Seperti itu. Nah, paling kalau ada biaya lain sebelum didaftar, biaya coachingnya ya, kalau di konsultan pasti biaya konsultasinya, kalau pendamping biaya di pendampingannya dan sebagainya. Tapi biayanya ke Direktorat Jenderal KAI sendiri sudah ada ketentuannya, namanya PNBP di Kementerian Hukum dan HAM. Di situ ada pendaftaran kekayaan intelektual, di sana ada semua biaya-biaya resminya. Iya, saya juga mau tanya, itu kan ada rekomendasi dari kabupaten kota terkait ya, di situ kan. Itu kenapa ya Mas harus ada itu ya? Karena saya juga kadang kan kita ini kan maunya cepat ya kan, kalau namanya yang usahawan itu kan dia juga maunya semua juga terproses cepat, karena dia sudah bayar, saya udah bayar nih, tapi kan harus ada rekomendasi kan gitu kan. Ya, kalau tidak salah rekomendasi itu sebenarnya di dalam rezim kekayaan intelektual kita, pendaftarannya itu ada yang UKM dan non UKM. Oke. Nah, untuk yang UKM ini kan ada UKM, non UKM, juga ada yang litbang UKM itu sama. Jadi litbang itu misalnya perguruan tinggi. Nah, itu biayanya berbeda dengan yang umum. Dia lebih murah, jauh lebih murah. Nah, untuk memperoleh fasilitas itu biasanya perlu rekomendasi tuh. Kalau yang UKM, mana surat NIB-nya, mana rekomendasi dari Pemda, begitu kan ya. Kalau Pemda juga lihat, oh ini benar UKM karena perizinannya lengkap. Betul. Nah, kalau fasilitas itu ingin digunakan, maka kita harus lengkapi itu. Biasanya kalau UKM yang sudah punya perizinan NIB lah minimal, sebenarnya sih enggak sulit. Nah, itu untuk memperoleh pendaftaran yang biayanya rendah.
Itu seperti itu. Dan di lembaga litbang seperti di BRIN juga sebenarnya dikasih fasilitas seperti itu, biayanya lebih murah dari yang umum. Kalau apa namanya, proses pendaftaran untuk supaya produk kita bisa kita jual di luar negeri, Mas, gimana? Iya, di luar negeri itu juga sebenarnya kita ada kayak paten kita daftarkan di beberapa negara tujuan. Oh, Desain industri juga kita ada designated country gitu ya. Pakai rezimnya nanti ada PCT juga bisa, mau melalui jalur PCT. Jadi jalur PCT itu jalur di mana negara-negara itu terikat dalam satu perjanjian paten, kerjasama paten. Jadi tanggal filing date-nya dianggap tanggal filing date nasional. oh, Jadi kalau kita daftar di sini di Indonesia sekarang, ya, kita daftar di luar negeri juga dianggap sekarang. Kan kalau nggak pakai PCT di luar negeri filing date-nya dianggap dia tanggal awal. tanggal yang dia daftar masuk ke luar negeri. Oke, yang daftar awal itu. Jadi itu biasanya orang mendaftarkan paten di luar negeri kayak paten apa namanya kekayaan intelektual yang masuk ke Indonesia juga banyak kan. Betul. Nah itu biasanya dia melihat market. Oh, oke. Marketnya ada di mana gitu ya. Kayak Coca-Cola itu di Indonesia dia mendaftarkan seluruh kelas. Kalau merek kan ada kelasnya ya. Iya. Kelas barang, kelas jasa. Barang ada beberapa kelas. Jasa juga ada beberapa kelas. Oh iya. Gitu ya. Nah kalau Coca-Colanya ditutup semua. Terus ada beberapa produk yang ditutup semua. Jadi orang udah nggak boleh masuk ke ranah itu ya sebenarnya gitu. Iya. Karena memang sudah ditutup. Tapi saya tidak tahu kebijakannya karena di beberapa negara kalau misalnya ada mereknya tapi nggak ada barang beredar juga sebenarnya bisa dipermasalahkan juga kalau di beberapa negara gitu ya. Nah itu jadi didaftarkan di luar negeri tergantung marketnya. Biasanya kalau marketnya ada di luar, biasanya kita mendaftarkan. Biasanya orang mendaftar di Cina karena di Cina terkenal negara yang punya manufaktur kan, punya rekayasa apa memirip-miripkan barang dari mana juga bisa. Iya. Nah, maka negara-negara berkepentingan mereka paten di sana, terus merek juga di sana, desain di sana. Karena apa? Supaya tidak dilakukan Iya. itu di sana. Ditiru Nah, di Indonesia juga begitu sama gitu loh kan. Atau walaupun dia bukan produsen tapi negara di mana negara-negara di dunia ini melempar produk mereka itu. Seperti India kan. Kalau kita mau beli apa namanya obat-obatan tertentu ya, seperti obat anti HIV itu beli dari India. Di Indonesia kan ada patennya, nggak berani deh. Kita belinya dari India. Jadi ada orang yang sampai begitu ke India dulu, baru balik lagi dia bawa obat itu. Karena obat itu nggak bisa masuk dijual sembarangan di Indonesia. Memang khusus ya berarti. Iya, karena di Indonesia sudah dilindungi patennya dan produsennya belum ada. Jadi kalau ada barang beredar di Indonesia itu, berarti ini bukan dari yang punya paten. Gitu. Seperti itu, Pak. Ada strategi khusus nggak untuk mengelola kekayaan intelektual kita kan, karena kan kita untuk keberlangsungan usaha kita ya, atau apa strateginya Mas? Nah, kita mengelola haki itu kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Kalau UKM biasanya mungkin yang dibutuhkan merek ya itu yang jelas ya, karena supaya ya kemudian desain. Ya, kalau paten ada mungkin yang paten yang sederhana ya, karena biaya untuk maintenance-nya murah. Kalau paten tidak seperti yang lain. Paten itu setelah di-granted dapat sertifikat, diperiksa, kemudian granted itu ada biaya maintenance. Selama masa perlindungannya gitu ya. Kalau paten sederhana 10 tahun, paten biasa 20 tahun. Itu ada perlindungan. Dan biasanya itu bagi sebagian kalangan UKM dinilai mahal. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak rame-rame amat, omsetnya nggak tinggi-tinggi amat, dia pilih paten sederhana atau merek dan desain saja gitu. Desain di kemasan-kemasannya dan sebagainya. Nah itu kita mengelola memang tadi ya kalau misalnya mengelola merek selain kita melindungi kekayaan intelektual juga ada brandingnya, disertai dengan bagaimana menjaga reputasi, tradisi-tradisi untuk menjaga kualitas tuh harus dipertahankan terus. Karena biasanya kita tahu kan kalau kita pelanggan, kita juga pelanggan juga semua ini kan, customer yang mungkin agak rewel kan, kok beda sama kemarin sih? Gitu ya, rasanya beda, ada apa nih? Nah itu karena memang mungkin ada sesuatu yang
Ya kadang-kadang makanan itu kan beda perlakuan sedikit, beda rasa. Kopi terutama sangat sensitif ya. Karena ada orang ada kopi judulnya apa mereknya apa gitu. Orang Beda sudah rasanya. rasanya beda. Walaupun bahannya sama gitu ya. Kopinya Arabica tapi diolahannya berbeda gitu ya. Teknik pencampurannya berbeda itu rasanya juga akan berbeda. Nah, itu yang dijaga kualitas itu yang dan branding juga. Kadang-kadang kita mengelola usaha ini kadang-kadang kita suka lupa bahwa usaha ini sebenarnya terkait dengan reputasi, terkait dengan beberapa kualitas Ya. terkait dengan banyak hal ya, yang kalau itu misalnya dicederai, nah itu akan mempengaruhi customer juga. Iya, pasti berpengaruh ke sana. Iya. Oke, itu dari strateginya ya Mas ya. Mungkin ada lagi penjelasan tentang, kan kita juga kalau misalnya ada produk yang kita dipakai orang lain dan pastinya ada kesepakatan bisnis, kembali ke royalti ya. Ya, Itu royalti. mungkin bagaimana hitungan royalti itu sendiri itu Mas untuk dari kekayaan intelektual ini. Ya, itulah enaknya kalau kita punya kekayaan intelektual ya. Ya. Kalau kita daftarkan, kita dapat sertifikat, kemudian kalau ada misalnya, oh Mas Mufti kopinya enak nih, Nah, saya boleh buka nggak di Samarinda nih, gitu ya? ya, Boleh, pakai merek saya, pakai semua prosedur-prosedur kerja saya, silahkan pakai. Tapi kasih imbalan ya. ya, Nah, imbalan itulah sebenarnya yang namanya royalti. Jadi kita tadi kan fungsi dari kekayaan intelektual bisa melarang pihak lain atau memberi izin pihak lain. ya, Nah, license itu memberikan izin. Izin ini ada yang berbayar, ada yang free of charge. ya, Gitu ya. free of charge, ya. Nah, yang berbayar ini biasanya ada hitungannya. Ada yang sekali pakai, misalnya udah bayarlah terserah mau lifetime sekian. Ya, Gitu. Microsoft juga ada yang 365, ada yang lifetime kan. ya, ya. Ini juga seperti itu. Tapi ada juga yang dihitung per item. Misalnya Anda akan produk ini 1 tahun berapa? Nah, Anda bayar license dulu, bayar dulu fee, kemudian dihitung lagi per item produk. Dari sales itu kita minta sekian persen hitungannya. Kalau yang waralaba itu dia udah satu paket ya? Itu? Satu paket dia dengan ornamen-ornamennya, Sudah seragam-seragamnya. termasuk royalti juga. Iya. Masuk. Biasanya sih paling besar 5% ya. Di beberapa merek-merek tertentu, restoran misalnya, itu ada yang minta kalau ada itu cabang dia 5% dari sales. Itu sebagai royaltinya. Hitungannya ya. Ya, maksimum. 2,000 years later. Perlu belajar juga. Jadi sebelum kita bikin paten itu atau merek, kita juga harus tahu sih dasarnya apa, nanti manfaatnya apa, terus permasalahan yang sudah terjadi di luar bagaimana. Itu memang Borneo Besti kita harus care dengan itu. Melek dengan inilah merek yang sudah beredar. Apalagi yang belum punya merek paten ya seperti itu yang sudah berjalan bertahun-tahun tapi nggak peduli, begitu ada yang pakai mereknya ribut. Ya. Nah, itulah Borneo Besti. Kita sudah diskusi cukup panjang di Borneo hari ini podcast, sharing sering-sering dengan Mas Ragil. Alhamdulillah kita dikasih pengetahuan yang luar biasa, menurut saya luar biasa. Saya di dinas juga sebagai pendamping perlu ilmu yang seperti ini, edukasi seperti ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa diskusi lagi Mas Ragil. Siap. Terima kasih banyak, sukses selalu pekerjaannya dan dimanapun berada sukses ya Mas ya. Kita juga butuh masukan juga nih di Borneo hari ini podcast. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersinergi kembali, kolaborasi kembali. Baik, terima kasih Borneo Besti. Nanti kita kembali lagi di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.